Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Lutfi Wahyudi dengan NPM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS transformasi digital, yaitu menjelaskan codingan grafik bar chart. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya di sini kita harus menginstal dulu Matplotlib, NumPy dan Pandas di Visual Code kita. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini import matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik atau chart. Lalu import NumPy yang digunakan untuk manipulasi array atau data numerik. Kemudian ada import Pandas yang digunakan untuk manipulasi data berbentuk tabel. Lalu selanjutnya ada countries, yaitu tabel yang berisi daftar nama negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada cases, yaitu tabel yang berisi jumlah total kasus COVID-19 yang sesuai dengan masing-masing negara. Selanjutnya ada DFPD data frame yang digunakan untuk membuat tabel dengan kolom country yaitu negara dan case jumlah kasus COVID-19. Lalu di bawahnya ada df sort value by case in place true. Di sini sort values digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom case dari nilai terkecil ke terbesar. Sedangkan di sebelahnya yaitu in place true digunakan untuk melakukan perubahan langsung pada data frame tanpa membuat salinan. Selanjutnya di sini ada Xcode NV range. Xcode di sini berisi posisi X untuk masing-masing negara di grafik, sedangkan NV range membuat array numerik dengan jumlah elemen sebanyak baris pada data frame. Selanjutnya ada colors. Colors yang pertama di sini digunakan untuk membuat daftar warna biru untuk semua bar. Lalu colors min 2 di sini digunakan untuk mengganti warna bar kedua terakhir menjadi merah untuk menyeroti negara kita yaitu negara Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada plt bar export dfk stick label df country color colors, yaitu di sini ada plt bar yang digunakan untuk membuat bar chart. Lalu ada export untuk posisi sumbu X. Lalu ada dfk yaitu digunakan untuk nilai tinggi setiap bar berdasarkan jumlah kasus. Kemudian ada tick label yang digunakan untuk memberikan label nama negara di sumbu X. Lalu ada color colors yang digunakan untuk memberikan warna masing-masing bar sesuai daftar warna tadi, yaitu merah untuk negara Indonesia dan biru untuk negara selain Indonesia. Selanjutnya ada plt X-Stick rotation 90 yang digunakan untuk memutar label sumbu X sebesar 90 derajat agar terlihat jelas. Lalu ada plt Y label yang digunakan untuk menambahkan label untuk sumbu Y. Lalu ada plt title yang digunakan untuk menambahkan judul grafik. Lalu kemudian ada plt show, yaitu digunakan untuk menampilkan grafik pada judul output. Langsung saja kita run filenya apakah berfungsi atau tidak. Seperti yang bisa dilihat berfungsi dengan baik ya. Lalu kita akan menjelaskan mengenai grafiknya. Di sini grafik bar chart yang dihasilkan dari kode ini adalah representasi visual jumlah total kasus COVID-19 di negara-negara ASEAN. Di sini judulnya itu COVID cases in ASEAN yang menjelaskan isi dari grafik. Lalu di sini di sumbu Y ada total COVID cases yang memberikan konteks kepada pembaca bahwa angka-angka yang divisualisasikan adalah jumlah total kasus COVID-19. Sumbu X di sini menampilkan nama-nama negara ASEAN, yaitu ada Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Lalu di sumbu Y ditujukan untuk jumlah total kasus COVID-19 dalam skala numerik dengan satuan angka besar yaitu jutaan. Tertera di dalam grafik negara dengan jumlah kasus COVID-19 paling rendah adalah negara Brunei dengan jumlah kasus sebesar 135.430 kasus.
diikuti oleh negara Kamboja dengan jumlah kasus sebesar 135.714 kasus. Dan kemudian ada negara Laos dengan jumlah kasus sebesar 181.967 kasus. Ketiga negara ini mencatat kasus yang jauh lebih sedikit dibandingkan negara lainnya. Lalu negara-negara lain seperti negara Myanmar dan Singapura memiliki jumlah kasus yang lebih moderat, yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dengan negara Myanmar mencatat jumlah kasus sebesar 611.674 kasus. Sedangkan negara Singapura mencatat jumlah kasus sebesar 1.101.438 kasus. Kemudian negara seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia di sini dikategorikan sebagai kategori menengah. Dengan Filipina mencatat jumlah kasus sebesar 3.678.968 kasus, sementara Thailand mencatat jumlah kasus sebesar 3.684.755 kasus. Dan Malaysia yang menduduki posisi peringkat 3 terbesar dengan jumlah kasus sebesar 4.219.395 kasus. Nah, di sini ada negara kita, negara Indonesia yang menduduki peringkat kedua terbesar dengan mencatat jumlah kasus sebesar 6.180.848 kasus. Dan yang terakhir ada negara Vietnam dengan mencatat jumlah kasus paling banyak, yaitu sebesar 9.716.282 kasus. Sekian penjelasan grafiknya. Grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi jumlah kasus COVID-19 di ASEAN dengan sorotan khusus pada Vietnam dan Indonesia sebagai negara dengan mencatat jumlah kasus yang tinggi. Sekian penjelasan mengenai grafik codingan bar chartnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.